Karena kata Isa itu bukan dari bahasa Yunani, menggunakan bahasa Aram yang rumput semetik dengan apa? Dengan Ibrani, Arab, bukan Yunani. Maksud saya begini, Maksudnya gimana? sedangkal itu sajakah argumennya sehingga kamu menuduh Kristen menyamakan Isa dengan Yesus? Itu maksud saya. Kalau Anda Ya Hadi ya Bashir ya Tabibi Nabiyullah khairul khalqi jami'an lahu a'la manasibi wal marati salatullah subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada berhujung dari dunia hingga akhirat, insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan Rasulullah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasih, Allah sayangi, Allah cintai, insyaallah, di bawah naungan Rasulullah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan malam hari ini saya akan mengasih sebuah video di mana video ini mengesahkan tentang bagaimana perdebatan Aki Farouk dan ada Kristen-Kristen yang sangat bebal sekali, dan ini lucu nih, Kristen-Kristen ini caci maki luar biasa dan kalimat-kalimat kotor itu terlontar dari lisannya. Inilah orang-orang kafir ini memang tidak tahu malu, orang-orang kafir ini memang tidak tahu merasa apa ya, tidak tahu muka gitu ya. Entah deh, benar-benar macam babi mukanya. Baik kaum muslimin, demikian videonya. Poin berapa? Sekarang ayo bawa poin berapa kau? Sekarang ayo. Loh, tadi nggak ada kesepakatan kita karena aku tadi menang, kau nggak kerja. Sekarang ayo kita bikin kesepakatan. Hah? Oh, takut. Udah, ayo. Kau mau poin berapa? Kau mau poin berapa? Kau antukkan kau dengan batu bata. Poin berapa kau? Kau mau poin berapa? Kau mau poin berapa? Kau salah sak membunuh budak. Otakmu udah budak nanti tahu. Kau mau poin berapa? Ayo sekarang yuk. Poin berapa kau mau? Poin berapa? Minimal 500 pecahan. Oke. Minimal 500 ya. Tunjukkan dulu batu batamu. Pegang cakap kau ya. Pegang cakap kau ya. Tunjukkan dulu batamu, Rozan. Penginam. Pecahan. Yes. Poin 500 ya, betul ya. Awas lari kau ya. Bataku bata rohani, lebih hebat daripada batamu. Toto, kemana kau Toto? Nanti dulu kau mandikan baby itu. Spill batumu. Gas. Hah? Udah yuk. Kecil kali batumu. Mana batumu? Segini batunya. Yang besar lah, yang besar. Itu tahu bukan batu. Itu tahu loh, Bolondo. Jangan. Kalau yang besar anak-anak pun tidak bisa. Tahu itu kan. Ada pula tak batu bata sendiri. Jangan. Kalau yang besar anak TK pun bisa. Anak TK pun bisa pecahkan yang besar. Bukan yang kecil segini. Yang besar lah Dinda. Dinda yang besar. Anak-anak bisa yang besar. Anak-anak. Ya udah nggak apa-apa. Kau kan masih anak-anak. Orang otakmu nggak ada kok. Jangan. Nggak apa-apa. Ya anak-anak pun nggak apa-apa. Orang kau kan masih anak-anaknya kau. Orang cakap kok nggak pandai. Nggak malu kau sama penontonmu di situ, Rozan. Jangan. Nggak lah, kau lah yang malu. Udah tua kau tapi nggak ada otakmu. Jangan. Salah satu punya kawan, awak tak dong kau bintang. Apa? Inangmu, mamamu pun Bargesnya. Kau kan keturunan Bargesnya kau. Kok curhat kau tentang mamamu yang Barges? Kok curhat kau? Kok curhat kau? Makanya kau kayak gini. Jadi gini ya, Toto. Dulu bapakmu itu nyucuknya pantat sama mamamu.
Tapi bisa pula mamamu Makanya, hamil. ya, makanya botak kepalamu, Bang Inam. Makanya botak kepalamu, Bang. Botak. Apa urusannya kepala aku botak dengan mamamu Barges? Karena kau lahirnya dari patik, dari ihur Bang Inam. Loh kok curhat kau? Lahir dari ihur kau. Bang Inam. Kristen banget. Kristen itu harus kayak gitu ya? Kok kenapa tuh? Tenang dulu Toto, tenang. Tarik nafas. Tarik nafasmu dulu, tarik nafasmu. Tarik nafasmu dulu. Sapam security cuma 8 bulanginam. Kalau kau security robe bulanginam mate malang. Itu pagar itu. Itu pagar itu bulanginam. Oh security. Oh kenapa? Oh bulanginam. Komandan mau masuk, buka pagar. Buka pintu pagar. Bulanginam. Buka pintu pagar. Gembala lu, Bapak Gembala. Aku Bapak Gembala Toto. Ini teman-teman Kristen pasti bangga. Punya saudara Kristen kayak gini bangga. Toto. Dengar apa jelas Toto. Dengar abangnya Toto. Toto. Nggak apa-apa teman-teman. Nggak ada juga korban yang lain. Woi sapam security. Kau orang Tanjung Elim kau kan. Budanginam. Aku Bapak Gembala. Budanginam. Aku Bapak Gembala loh. Ini poin berapa ini biar kau antuk kepalamu pakai batu bata? 500. 1.500 Rosan. Dari mulai 500 teman-teman. Ayo teman-teman, biar kita tengok teman-teman. Ayo. Yes. Kita tap layar aja udah menang kita ini. Ini 700 mata memandang. Tap layar aja ini udah 2,1. Budanginam begitu seperti ini Rosan. Gas. Ya teman-teman, tap layar kompak aja. Dia tap layarnya nggak bisa kalah, nggak bisa menang dia lawan kita. Tap layar aja dia nggak bisa menang lawan kita. Penonton dia paling 6 orang ini. Cair dong diberkati Bang Inan aja. Ayo teman-teman. Kena deh nih. Dari tap layar aja bisa kena deh nih ya. Sampai pecah kan batunya kan. Sampai pecah kan. Sampai pecah lah Rosan kau Bang pikirnya Musli aku. Umar. Cair Sampai dong. pecah. Tengok tuh. Tengok itu. Kak Dewi barakallahu fikum. Jazakallahu khair. Kena kali. Jangan TV nomor 1 itu jangan cuma mengawal sebentar. Nih. Ayo teman-teman, dikeluarkan kali-kalinya. Kali 5, kali 7, kali 10, kali Roh Kudus keluarkan semua. Budanginam. Kita tengok nih. Apakah Oten itu menepati janjinya, teman nih? Keluarkan teman-teman. Kali-kalinya dikeluarkan teman-teman. Yuk. Nggak apa-apa kali ini kita main gift teman-teman. Nggak apa-apa. Kita buktikan sama si Toto ini. ODGJ ini. Boleh takut mukanya, berubah mukanya. Takut dia. Ah itu kali itu bang. Bang ayo bang itu ada kali itu. Kali berapa itu? Kali 3 ya? Kali 5 bang. Kali 5 itu bang. Kali 5 bang. Ayo terbangkan teman-teman itu kali 5. Kali 5 itu rupanya. Mawar jangan teman-teman. Kali-kali mawar jangan masuk. Kali-kali mawar jangan masuk teman-teman. Ayo teman-teman. Udah 2,7 deh.
Keluarkan lagi bang, kali 5-nya keluarkan lagi bang. Keluarkan lagi kali 5-nya bang. Spender dia pun ampun lawan kita ini. Kalau kita kompas, spender dia ampun lawan kita ini. Kali 5-nya lagi keluarin bang. Keluarin kali 5-nya bang. Nanti kalau dia ini lari bohong ini kita kejar dia. Nah, udah mulai berbuka kayaknya teman-teman. Kali 5-nya keluarkan lagi. Kali 5 keluarkan. Tenang foto, tenang. 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 Dikasih apa dia Pak? Ayo teman-teman, masih kalah dia itu. Masih kalah dia itu. Terbangkan kali 5 teman-teman. Ayo takut kau kan? Takut kau kan? Takut kau? Udah mulai pucat mukamu kan? Mulai pucat mukamu. Mulai pucat mukamu kan? Ini teman-teman terbangkan paus 1, terbangkan kali 5 lalu paus 1 udah kau deh nih. Ya, 1 paus tapi kali 5 dulu diterbangkan teman-teman. Takut lo kan? Jangan segila kayak ini. Ayo teman-teman. Bang Yudi Barakallahu. 1 menit lagi teman-teman. 1 menit lagi teman-teman. Kristen pasti bangga loh punya saudara kayak si Toto ini. Teman-teman. Ayo teman-teman pakai awan dia. Pakai awan dia. Pakai awan. Kerasukan ini. Kok kenapa Toto? Kakaknya di luar klub itu, teman-teman. Gas ujungnya teman-teman. Gas ujungnya. Gas ujungnya teman-teman. Paus. Cair bro. Terjadi lagi kita. Kerja kau butang enam. Mana batu? Mana batam? Tengok ya. Tengok batu. Mana Tengok. batam? Butang enam. Ini kok tengok. Ini batuku. Butang enam. Mana batam? Ini batuku loh. Butang enam. Kau. Aku bilang tadi batuku itu dalam bentuk rohani. Kau sportif kau jadi host butang enam. Ini batuku loh. Alang bidang. Hah? Kerja kau, kerja. Ini aku kerja. Ini aku kerja, ini batuku. Tengok di batuku, batu rohani. Butang enam. Mana batu butang enam? Ini. Nggak nengok kau. Kawan-kawan. Kau mau kerja mau enggak? Teman, nampak nggak kalian batunya teman-teman? Tapping teman-teman. Teman-teman, nampak nggak kalian? Makanya kau jangan mabuk kau. Ini batu loh. Ini batu makanya gara-gara kau mabuk kau nggak nampak. Kerjaku ini batunya. Tengok itu teman-teman di bawah bilang. Nampak nggak batunya teman-teman? Nampak nggak? Nampak. Kurasa keturunan wanita kurang ajarnya kau. Tahu lah. Foto. Ini batu loh, nggak nampak kau di batu. Nggak nampak di batu. Kamu nak boleh habis. Hah? Butang enam. Kerja kau Rotan. Makanya kau jangan minum tua, kau nggak nampak ini batu loh. Telak. Gak percaya si Toto ini. Gak percaya kau ini batu. Sebentar ya, aku antukkan ya. Kau busam. Ini kuantuk ini, tengok ini. Tengok ini, dengar bunyinya. Bunyinya dengar. Aku nggak tahu bunyi. Saya tidak mau mendengar bunyi. Saya mau melihat ternyata. Ini batunya. Butang enam. Ini
Ini batunya loh. Kau jangan ngelur-ngelur waktu kau. Bosan penonton. Bukan ngelur-ngelur waktu, cair belum. Kerja kau budak hitam. Masalahnya kau mabuk, kau nggak bisa nengok. Ini batu loh. Babam dengan pengurus bilang murung Masa kau nggak nampak loh? Leh, Bujang Toto hitam. ini batu Toto. Kau jangan ngelur-ngelur waktu. Oke, kira becok kok. Becok dong. Jangan apa. Loh, ini batu loh Toto. Budak hitam. Sekarang ku tanya, Becok dong, sekarang ku Rotan. tanya. Sekarang ku tanya, kau minum tua nggak tadi? Minum tua nggak kau? Gak urusanmu itu kau kerja. Urusanmu Iya sekarang kerja. masalahnya kau udah urusan mau mabuk. minum tua. Sekarang minum apa? Urusanmu sekarang kerja budak hitam. Iya masalahnya kau mabuk. Ini dengar ya bunyinya Toto ya. Jangan kau. Kau nggak Woy. bisa nengok loh. Kau ngapain, bro? Dia Budak hitam. mabuk bang. Dia mabuk teman-teman. Saya Nggak pasti bisa minta nengok hitam. batu lagi dia. Kau jangan buang-buang time kau pengulur-ulur time kau urusan budak hitammu. Kerja Ini kau. dengar ya. Dengar bunyi antukan batunya ya. Dengar ya. Ngelak Nih. teh budak hitam. Kau kerja budak hitam. Kerja kau budak hitam. Kerja kau budak hitam. Kerja kau budak hitam. Kerja kau budak hitam. Ini aku mau kerja tengok ya. Kerja kau budak hitam. Iya Kerja. tengok. Untuk Tengok Toto. tempatmu, budak hitam. Meninggal Kerja kau pula budak hitam. Iya. Budak hitam kerja kau. Ini aku mau kerja. Kerja kau budak hitam. Kerja Ya, kau tengok botak. ini. Botak budak hitam. Sini. Jadi. Ini Anak tengok. yang. meninggal kau nanti. Binaan. Kerja kau. Tengok. Perhatikan Toto. Toto perhatikan Toto. Apa luar mon? Perhatikan ini. Tengok ya. Oke. 1, 2. Kau. Kubuang kau ya. Kubuang kau ya. Dengar Kau dulu. pernah kau. Kubuang kau budak hitam. 1, Pernah kau benci. 2. Cokot. Satu dua budak hitam. Kenapa? Masalahnya kau Dia yang nggak benci nampak Bang Toto. Tealang. Keluar kau Kau sakau. nggak nampak ini batu loh. Tealang. Biar aku yang kerja. Kau yang Biar aku mabuk yang aku kerja. salahkan. Kalau budak hitam. Tidak ada. Nggak mau kau kerja, aku yang kerja. Bro. Ya kerjalah kau. Coba tengok. Bang, kita buang dulu dia. Kita buang dulu Kerjalah dia. kau biar ku tengok dulu kita. Kerjalah kau biar ku tengok. Tidak mungkin kita ikuti irama orang yang bodoh, teman-teman. Iya. Nggak mungkin. Dia berbuat begitu karena didasari oleh kebodohannya. Maka tidak mungkin kita ikutin ya irama ataupun cara berpikir bahkan permainan dari orang-orang yang bodoh. Nggak mungkin lah. Itulah pedihnya menjadi orang yang bodoh. Ya, di mana akalnya telah dimatikan oleh minuman keras. Itu kalau nggak gara-gara ada penonton di tempat dia percaya itu ada batu ini. Kalau aku doktrin dia, ini batu loh. Yang salah tuh kau, karena kau minum minuman keras, kau nggak nampak batu ini, kau udah mabuk. Percaya dia itu ada batu itu, percaya. Kenapa bisa begitu? Karena akalnya sudah dimatikan oleh minuman keras itu tadi. Kapet ini. Semua dikawin. Ada yang mau berdiskusi? Ada yang mampu berdiskusi? Sudah aku katakan, ada yang mampu berdiskusi di sini? Iya, Islam Kristen Dinda. Nekat yang nyata. Kamu gagal tes kewarasan tahap pertama ya. Salib di sini. Uji lagi. Tes kewarasan kau tahap kedua. Edis, Islam Kristen Edis. Pikul di sini. Sebentar, boleh saya ngomong? Kamu Boleh saya Islam ngomong? apa Kristen? Pikul salib di sini malah nanya. Tunggu nekat yang nyata. Kedua gagal ya. Kedua. Tes kewarasan gagal yang kedua, yang ketiga tes kewarasan lagi. Edis, Islam apa Kristen Dinda? Dinda Edis. Edis buka mute-nya. Mute sendiri, dia mute sendiri. Cabut nyawanya. Rekamannya. Gitu-gitu aja kerjanya, Bang. Ya, Rekaman. assalamualaikum Bunda Delta, silakan Bunda. Ada yang mau sampaikan silakan. Setelah itu turun. Tapi supaya komal ini berjalan kondusif ketika kita berdiskusi, aturan terpenting Babang Faru sampaikan dalam sebuah lagu Dinda. Dengar ya. Dinda jangan marah-marah. Asik. Nanti disuduk babi dewasa.
Ayo taknya, ini komalku bukan gereja. Di mana Dinda? Mau on cam atau tidak Dinda? Tema aja. Oke, tema kita hari ini, apakah OTN itu memiliki aturan? Apakah OTN itu hidup bebas tanpa aturan? Jika memang hidupnya orang-orang Kristen itu punya aturan, nah, tolong Dinda paparkan kepada kami yang tertulis dalam kitabmu yang menjadi acuan hukum dan juga aturan buat iman Kristen. Dan siapa sang validasi atau yang memberi aturan itu terhadap iman Kristen? Bisa dipahami kalimat pertanyaan dari Babang Farouknya Dinda? Bisa. Ya, silakan Dinda, dijawab Dinda. Ada atau tidak ada? Jika ada, silakan paparkan datanya di dalam Bible Dinda, silakan. Kami bebas beribadah, bukan hanya dengan Gimana tadi Dinda? dengar dulu lah, jangan dipotong-potong. Nggak putus-putus suaramu. Oke, cek dengar. Dengar, silakan. Kan judulmu OTN bebas tanpa aturan, oke? Nah, silakan. Betul. Kami beribadah tidak ada pakai cuci kaki, cuci tangan, tidak ada, bebas. Mau dimanapun kita berdoa bisa aja, mau di hutan, mau cuci kaki, mau tidak cuci kaki, tangan atau bebas. Mau di mana kita bebas beribadahnya. Tidak ada kita peraturan cuci kaki dulu, cuci tangan dulu, telinga dulu, tidak ada. Yang penting hati kita tulus kepada Tuhan, datang kepada Dia. Itu Bang Farouk. Oh, intinya kalian bebas, gak ada aturan mengikat ya, perihal ibadah dan yang lainnya. Tidak ada aturan cuci kaki, cuci tangan itu untuk beribadah, tidak ada. Dalam segala hal lah, kan gitu. Termasuk cuci kaki, cuci tangan ketika ibadah tadi, itu gak ada aturan yang mengikat kan? Gak ada kan? Hatinya tulus datang kepada Tuhan. Yang penting hatinya tulus datang kepada Tuhan. Gak perlu aturan atau syariat cuci kaki, cuci badan, cuci ini, cuci ini, dan lainnya. Tidak perlu. Ya, tidak perlu. Yang penting kita beribadah itu. Ya, intinya kan udah Dinda. Ya, intinya nggak ada aturannya dan nggak perlu datang kepada Tuhan dan berdoa kepada Tuhan itu tulus. Iya, yang penting nggak ada aturan yang mengikat kan. Yang mengikatnya seperti apa? Contohnya gimana? Iya, kalian kan lebih mengutamakan kebersihan hati kalian kepada Tuhan daripada aturan yang mengikat seperti cuci kaki, cuci tangan dan yang lainnya. Ya, begitu, betul. Itu di luar itu beda itu. Saya tanggapi Dinda ya, saya tanggapi Dinda. Kita mandi saja udah bersih daripada cuci kaki, cuci tangan. Yang jadi pertanyaan, jawabanmu kok sama dengan jawaban saya? Mana lebih bagus cuci kaki, cuci tangan atau kita mandi? Mana? Coba jawab dulu. Juga nggak punya aturan, nggak punya syariat di babi. Kita jawab dulu. Mana lebih bersih, mandi atau cuci kaki, cuci tangan aja? Coba kau jawab dulu. Gantian lah Boy. Tadi kok ngomong aku diem. Gantian Dinda Boy ya. Belum selesai. Jawab dulu pertanyaannya. Mana lebih bersih, cuci kaki, cuci tangan atau langsung mandi? Mana lebih bersih? Nah, dengar dulu. Apakah ada aturan bagi kalian cuci kaki dulu atau mandi? Jawab dulu pertanyaannya ya. Dinda, gimana Dinda? Gimana lebih bersih, kita mandi atau cuci kaki, cuci tangan aja? Mana lebih bersih? Oke, saya jawab Dinda ya. Oke. Di dalam Islam yang menjadi tolak ukur dalam peribadatan itu bukanlah bersihnya, tapi penggenapan syariatnya. Syariat gimana? Gitu loh. Bersih, dengar dulu Dinda. Bersih belum tentu suci. Suci sudah pasti bersih. Makanya ada yang dikatakan wudhu, ada disebut dengan mandi junub. Tergantung ya hadasnya ini seperti apa. Jika masih dia berhadas kecil, maka dia berwudhu. Tapi kalau sudah berhadas besar, seperti seperti dia berhubungan badan atau baru melahirkan atau nifas, dia junub, mandi besar seluruh tubuhnya. Nah, ketika dia melakukan mandi besar, ada rukun-rukunnya. Di mana ketika rukun ini disempurnakan oleh dia, maka dipastikan dia suci. Tapi jika salah satu rukun saja tidak digenapi sama dia, dia bersih, tapi belum tentu suci.
Tapi ketika semua rukun digenapi oleh dia, disempurnakan oleh dia, sudah pasti dia suci. Karena dia suci, sudah pasti dia bersih. Adakah syariat atau rukun sebagaimana yang disampaikan Islam tadi di dalam iman Kristen? Ada nggak aturan yang seperti itu? Aturan seperti cuci kaki, cuci tangan itu. Iya. Sudah jelas mana lebih bersih, mandi atau cuci kaki, cuci tangan? Anda aku kasih penjelasannya tadi, tergantung hadas kau. Kalau kau hadas besar ya mandi. Kalau kau hadas kecil cukup berwudu. Yang jadi pertanyaannya ada nggak gitu loh. Makanya aku bilang mana lebih bersih, mandi atau cuci kaki, cuci tangan? Oke. Sekarang saya tanya, di dalam imanmu ada nggak aturan kalau lebih bersih mandi? Kalau nggak begitu bersih cuci kaki, ada nggak aturannya? Sudah jelas. Kami kalau ada atau tidak? Pasti mandi. Iya, adakah aturannya di dalam Bible-mu? Kalau kau mau pergi ke gereja mandi dulu, ada nggak? Sebelum kamu masuk ke tempat ibadah, tempat dalilnya tuh Dinda, contoh dalilnya seperti mandi. Adakah dalil di dalam Bible dikatakan wahai orang Kristen, kalau kau masuk gereja kau mandi dulu, ada nggak dalilnya? Bersihkan badanmu katanya. Adalah itu. Iya, ada nggak dalilnya? Bersihkan badanmu, bersihkan gigimu, terserahlah bersihkan apapun. Adakah dalilnya dalam Bible? Ada. Oke, di kitab mana? Ayat berapa? Silakan. Tunggu ya. Silakan, Dinda. Kalau nggak ada, siap-siaplah kau usapakan kau sama baby ini. Apa ini? Kau sempat bilang kau nggak ada. Cuma karena kau takut sama-sama kan sama baby, jadi kau bilang nggak ada. Udah kau cari aja dulu. Kau cari aja dulu. Udah kau cari aja dulu. Cari aja dulu boy. Nggak usah ngomong dulu kau. Cari aja lah dulu. Tadi di awal narasimu kau udah sempat mengatakan nggak ada, nggak perlu kami diatur. Tapi begitu mau disamakan kau sama babi, di mana babi pun nggak punya syariat dan juga aturan, kau langsung malu kau, jadi kau bilang ada. Jangan mandi dulu mana? Jangan premium. Biar aku cari ayat. Sabar. Iya siap. Hati-hati lah kau, kalau nggak disamakan sama babi kau, betul lah. Jangan premium. Iya, kau cari dulu. Di mana datanya dikatakan kalau kamu ingin pergi ke gereja atau masuk ke gereja, mandilah dahulu. Dengan mandi begini. Mana datanya? Setahu Bang Faruk, setelah 27 tahun Bang Faruk di Kristen, nggak ada, Dinda. Tapi kalau kau mau ada silakan. Mungkin kau malu kan, ketika kau nggak punya aturan, babi juga nggak punya. Aku cari ayatnya, sabarlah, jangan premium. Juga nggak punya syariat. Kau malu mau disama-samakan sama babi, silakan, hakmu itu. Silakan Dinda. Ya. Kira-kira berapa tahun kami tunggu Dinda? 2 tahun aja, nggak usah banyak-banyak. Nggak mantap lah roh kudusmu. Si Gondrong bangkit pada hari ketiga. Telepon gua, angkat telepon itu. Nanti aku udah pecat gara-gara itu. Angkat telepon itu dulu. Udahlah Dinda. Cari data lah kau, fokus kau. Iya, angkat teleponmu itu baru aku cari dulu datanya. Udah cari lah. Kau nyerocos aja ke mana kau mau dapatkan data. Besar resikonya nih lo. Akan disamakan kau sama babi lo. Besar apanya? Jadi jelas kami kalau mau beribadah itu mandi dulu lah, bukan wuduk, mandi langsung. Mana datanya? Kalau kau mau ke gereja mandi dulu, mana datanya? Oke, kita jawab sama dulu, kita cari data. Aku sampai yang lain dulu nih. Boru apa namanya nih? Boru Pudan, selamat bergabung Boru Pudan. Boru Pudan. Halo Boru Pudan. Boru Pudan. Oh ya, besar resikonya bang. Kalau dia nggak bisa tunjukkan data, bohong dia sama babi udah. Harga diri si boy dipertaruhkan di sini loh. Jangan premium. Carilah dulu, aku nggak framing loh. Iya, yang lain kau ceritakan. Yang lain kan kau ceritakan. Ya udah kau cari datanya. Kali kau.
Takut kali kau disamakan sama babi. Babi pun nggak mau disamakan sama kau kok. Jangan takut kau boy. Sebelum ku samakan kau sama babi, andaikan babi tahu pun babi nggak mau disamakan sama kau, nggak mau babi. Yang lain tuh bahas dulu yang lain. Iya, kau carilah dulu datanya. Kenapa aku katakan babi nggak mau disamakan sama kau? Karena babi nggak mau menyembah babi yang lain, nggak ada. Nggak ada babi yang mau menyembah babi yang lain, nggak ada itu. Maka ketika babi tahu kau manusia, malah kau menyembah kepada manusia yang lain, babi pun jijik nengok kau boy, jijik. Dan itu jadi salah satu alasan kenapa babi nggak mau disamakan sama kau. Tenanglah kau. Nggak mau dia, babi nggak mau disamakan sama kau. Karena apa? Sebabinya babi, dia nggak mau menyembah babi yang lainnya, ya kan? Kau manusia, nyembah kau kepada manusia lainnya, nggak aja kok. Iya bener bang. Babi pun malu disamakan sama dia aja yang sok paten, nggak mau disamakan sama babi. Di sisi yang lain, kalau kita tanya babi nggak mau disamakan sama si boy ini, mana mau dia? Babi itu akan bertanya, Faruk, kenapa kau mau disamakan sama si boy, kata dia. Si boy itu kenapa rupanya? Oh, si boy itu menyembah kepada manusia yang lainnya. Dia manusia nyembah kepada manusia yang lainnya? Iya. Enggak mau lah aku Faruk, katanya. Kenapa? Kami para babi aja nggak mau menyembah kepada babi yang lainnya kok. Enggak. Lebih parah dia daripada babi itu semua. Jatuh kali dengar wah kau boy. Aduh. Berjalan-jalan kau di atas bumi ini, ternyata babi memandang kau lebih hina daripada babinya. Kau baca nih Faruk. Udah Ya, siap. Jangan kau kejang-kejang ya. Iya, di mana? Jangan kau kejang-kejang. Oke, buka imamat. Apa? Imamat. Ya, imamat, dengar ya. Jangan kau kejang-kejang ya. Ini nggak apa-apa. Imamat berapa? Pantas lah kau pindah ke seberang sungai itu, makanya nggak tahu ayat firmanmu. Imamat 16 ayat 4. Imamat 16 nomor 4. Ayat 4. Baca Faruk, yang keras Faruk. Oke. Dan kau mandu ya. Baca yang keras. Petunjuk sama kau. Nih. Iya, baca yang keras. Nih ya, ia harus mengenakan kemeja lenan yang kudus dan ia harus menutupi auratnya dengan celana lenan dan ia harus memakai ikat pinggang lenan dan berkelitkan serban lenan. Itulah pakaian kudus yang harus dikenakan sesudah ia membasuh tubuhnya dengan air. Oke. Kitab imamat ini jangan framing, jangan kau framing Faruk. Keyakinan kau dulu. Baca paling bawah, sesudah ia membasuh tubuhnya dengan. Ya, aku minta penegasan darimu dulu. Sesudah ia membasuh tubuhnya dengan air. Ya udah, itu. Sekarang tanya, apakah kau menganggap ini kebenaran? Apakah kau menganggap ini kebenaran? Ya, benar. Oke, ini kitab imamat itu bagian dari Taurat. Apakah kau menganggap dalam bagian dari Taurat itu kebenaran? Iya benar. Benar, oke. Simak ya. Dia katakan tadi, ya, di dalam Taurat ada kebenaran. Dia berpegang kepada kitab imamat. Tadi kau minta ayatnya. 1,3K, dengar boy. 1,3K memandang, menyaksikan hari ini si boy telah murtad dari Kristen. Tadi katanya tidak ada di Alkitab. Kau bilang tadi ada kebenarannya. Nih, buka nih Galatia 2. Ada katanya di Alkitab bahwa saya menyucikan diri bagi Galatia. Sekarang Galatia 2 kejang-kejang dia. Murtad kau boy. Kejang-kejang ke Faruk. Kau bilang tadi tidak ada, rupanya ada. Kejang-kejang. Murtad kau kan? Aku tidak menolak kasih karunia Allah. Sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Murtad si boy, 1.300 mata sudah murtad dari Kristen. Tidak ada yang membasuhnya. Galatia 5 nomor 4.
Faruk, Galatia tadi kau 5 bilang nomor tidak 4 ada ini. membasuh kaki tadi kan, basuh badan semua kan? Iya, tapi kau murtad dari Kristen. Murtad apanya? Dan kau minta ayatnya Kalau kau kan? anggap ada kebenaran dari hukum Taurat, jika kau mengharapkan kebenaran dari hukum Taurat, kau dinyatakan Kau keluar minta dari kasih ayatnya, karunia. Faruk, kau minta ayatnya kan, membersihkan badan tadi kan? Itu. Oke, ku terima ada. Ya Ku terima udah. ada di dalam kitab Udah imamat. aku akui. Tadi kau Tapi bilang tidak ada ketika kan? kau berpegang kepada kitab imamat, ketika kau berpegang pada kitab imamat, kau murtad dari Kristen. Tadi kau bilang tidak ada kan? Tadi kau bilang tidak ada kan? Dari Kristus. Faruk, Jikalau Faruk. kamu mengharapkan Faruk. kebenaran oleh hukum Oh, Taurat, Faruk. Tadi kau bilang tidak ada kamu hidup dalam di kitab luar kami kasih kan? karunia. Faruk, Sekarang saya tanya, agamamu apa, boy? Faruk, tadi kau bilang tidak ada dalam kitab kami kan? Agamamu apa? Saya tanya, tadi kau bilang tidak ada dalam kitab kami kan? Kitabmu. Tadi Taurat kamu kitabmu. Jadi ini kitab siapa? Imamat ini kitab siapa? Kitabmu. Imamat ini kitabmu. Ya, kitab Bani Israel ulangan 33 Dari mana? nomor 4, ulangan 4 nomor 44. Hei, Faruk. sejak kapan kitab imamat itu kitab kau? Tadi kau bilang nggak ada Itu di semua kitab baru yang akan kami. disampaikan sama kau. Dia nggak Kau bilang tidak ada di kitab kami. Ini Sejak ada. kapan? Atas dasar apa kau katakan kitab imamat kitabmu? Imamat itu perjanjian lama, Faruk. Perjanjian Ya, lama. bahagian dari Taurat bukan? Yang ada di Alkitab. Bahagian dari Taurat bukan kitab imamat. Perjanjian lama dan perjanjian lama baru itu disatukan di dalam Alkitab. Namanya Oke, Alkitab. kitab imamat bahagian dari Taurat bukan? tadi ada tidak di Kitab Alkitab kami imamat, tertulis boy. menyuruh Kitab kami imamat mandi sebelum bahagian dari ibadah Taurat bukan? ada. Kau bilang tidak ada Kitab tadi. imamat bahagian dari Taurat bukan? Iya, bagian Oke, Taurat. apakah Terus? kamu mengharapkan ada kebenaran dari kitab Taurat? Apakah kamu mengharapkan ada kebenaran dari hukum Taurat? Oh, pertanyaan itu kau tanya, kau bilang tadi kan, apakah ada di gereja di Alkitabmu menyuruh mandi dulu sebelum ibadah? Ini ada, aku tunjukkan. Aku tunjukkan ada. Aku tidak menggiringmu. Jika kau berpegang kepada kitab imamat, berarti ada Tadi kebenaran kau dari Taurat. bertanya, tidak ada di Ada kitab kebenaran dari hukum Taurat? mandi dulu di gereja, kau bilang kan? Ini aku tunjukkan Ya. ada. Nah, Oke. sampai kira tanyakan kepada kamu tadi. Saya tanyakan kepada kamu. Baru. Oke. Aduh. Apakah kamu menganggap ada kebenaran dari kitab Kacau. imamat? Ada kebenaran dari hukum kitab imamat? Perjanjian lama itu dan perjanjian baru itu ada di dalam satu Alkitab. Ya, benar nggak? Yang Perjanjian kau lama tanya benar nggak? tadi, bentar dulu, yang kau Perjanjian lama tanya benar nggak? tadi, apakah Perjanjian ada lama kalian benar disuruh nggak? mandi dulu sebelum ibadah? Ada, itulah dia di imamat Perjanjian lama, kitab imamat yang kau baca tadi benar nggak? Benar. Oke, murtad kau dari Kristen. Apa yang murtad? Faruk. Kau murtad dari Kristen. Murtad kau dari 1.300 mata memandang. Semua yang ada di Alkitab, saya percaya. Bukan aku yang bilang kau murtad, boy. Alhamdulillah Saya ya Allah. percaya yang ada di Alkitab, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru, saya percaya. Yang kau katakan tadi, ada tidak orang yang beribadah hari Minggu malam ibadah. Kamu entah apa fungsi moderator ini? Rupanya ada. Ada kan? Malu kau kan, malu. Mengelak kau namanya itu, mengelak. Moderator ini mana? Moderator. Mengelak. Malu dia malu. Loh, kau udah murtad, aku udah berhasil. Malu, Faruk malu. Berhasil memurtadkan. Tadi kau bilang tidak ada. Aku berhasil memurtadkanmu dari Kristen. Terima penghargaannya. Kau bilang tadi juga. Karena berdasarkan Galatia 2 nomor 21, Galatia 2 nomor 16, Galatia 5 nomor 14. Ada ayatnya. Ini Kau murtad ada. dari Kristen. Gimana? Kan malu kan? Teman-teman taping di bawah. Si Boy murtad dari Kristen. Malu. Si Boy dah murtad dari Malu Kristen. kok. Sekarang saya tanya. Loh, aku senang bukan malu. Tadi kau bilang tidak ada ayatnya. Sekarang ada, tunjukkan ayatnya ada. Iya, Nah, tapi gimana itu? resikonya kau murtad Malu dari kau kan? Kristen. Malu kau kan? Loh, kok malu? Aku bangga lah bikin kau murtad dari Kristen. Lucu kok. Bangga aku bikin kau Awal murtad dulu dari lah. Kristen.
Kau Malu sudah nggak kau murtad akui dulu? Kristen. Tadi kau bilang katanya nggak ada tadi. Malu nggak? Akui dulu lah malumu. Ya, tapi pada waktu yang sama Malu. murtad nggak dari Kristen? Murtad kan? Akui dulu, malu nggak? Kok malu? Memang tujuanku itu itu Dinda tujuanku. Tujuanku Sampai keringat dingin kau Faro, sampai keringat dingin. Comot kitab dari Tauratnya Musa. Ketika kau comot kitab Sampai keringat Tauratnya dingin, Musa, karena maka malumu akan kau keringat kupaparkan dingin. kau kepada tulisan-tulisan dari Paulus, di mana ketika kau mengemis, Malu kau Faro, sampai keringat dingin kau karena malu. Malu kau malu. Kau bilang nggak ada. Ditunjukkan ayatnya kau Faro kejang-kejang. Kau keluar dari kasih karunia, maka mulai hari ini 1300 Makanya kalau tidak tahu Iboy bilang sudah tidak keluar dari tahu. iman Kristen. Iboy tidak Kristen lagi. Sia-sia kematian Kristus kita si Boy. Kau sudah nggak Kristen ya Boy. Malu kau kan? Malu kan? Rupanya ada Tanya. ayatnya kan? Malu kan? Boy. Makanya. Boy. Kau Islam apa Kristen? Tadi Kau malu. Islam apa Kristen? Malu kau kan? Banggalah aku murtadkan kau. Gimana Kak? Maaf saya belum mau, Bun. Oh ya nggak apa-apa. Oke. Silakan Kak Charlie, ada yang mau ditanya silakan aja bertanya, nggak apa-apa lah. Sore ini free ya. Maaf ya Ho, sore ini free dulu karena dia cewek, biar cewek dengan cewek. Silakan Kak Charlie mau bertanya apa? Ya, Ya, saya mau bertanya, ya. menurut Muslim itu Yesus dengan Isa sama ya? Menurut Islam, Yesus dengan Isa itu ini bagi saya menurut Islam Yesus dengan Isa itu berbeda, tetapi Kristen yang ingin menyamakan Yesus dengan Nabi Isa. Mengapa Anda menuduh demikian, Bunda? Oke, saya tunjukkan. Ini satu contoh ya, Dek ya. Sebentar, saya tunjukkan. Bahwa Islam tidak ingin menyamakan Nabi Isa dengan Yesus karena cerita tentang Yesus di dalam Bible kamu itu tidak sesuai apa yang ada di dalam Al-Quran, sebab Al-Quran tidak mencatatkan bahwa Nabi Isa itu disalibkan. Terus Nabi Isa itu terkutuk. Tidak pernah diceritakan seperti itu. Sebentar, saya tunjukkan. Ini ya, saya tunjukkan ya Kak ya. Sebentar, Dek ya, sebentar. Oke. Kita buka di dalam Matius 1. Nomor 1. Oke. Menjelaskannya kenapa pakai Bible saya? Kenapa tidak pakai Al-Quran Ibu? Ya, karena di Al-Quran tidak ada nama Yesus. Ya, ya kan memang beda. Maksud saya kan kenapa Ibu Gini Kak, sebentar Dek. menyamakannya? Sebentar Dek. Coba nyimak saya punya narasi. Islam tidak ingin menyamakan Isa ke Yesus, tetapi Kristen yang mau menyamakan Isa. Saya harus membuktikan bukan dari Al-Quran, sebab di dalam Al-Quran tidak ada nama Yesus, tetapi di dalam Bible kalian ada nama Isa. Mau saya tunjukkan kan? Ini makanya saya tunjukkan sama Anda. Oke, nih saya tunjukkan. Di dalam kitab Anda, Seleber 2011, inilah silsilah Isa Al-Masih. Kitab Anda, ya, terjemahan dari Seleber tahun 2011 mengatakan Isa Al-Masih. No Yesus. Kenapa kitab Anda mencatatkan nama Isa Al-Masih? Dan terus, ini ya, saya tunjukkan lagi. Kita lihat, banyak gereja-gereja yang memakai gereja Isa Al-Masih. Bukan gereja Yesus Kristus. Di Medan ada beberapa itu.
Nih, gereja-gereja Isa Al-Masih banyak di sini. Bagaimana itu, Kakak? Sebentar ya. Nih, oke, saya tunjukkan ini. Nih. Gereja Pentakosta Isa Al-Masih. Tuh. Gereja Pentakosta Isa Al-Masih. Pertanyaan saya, kenapa tidak menggunakan gereja Pentakosta Yesus Kristus? Kenapa menggunakan Isa Al-Masih? Di dalam Al-Quran tidak ada Yesus. Yang ada Isa Al-Masih. Argumennya hanya sedangkal itu saja kah? Ya kalau gitu Anda harus menunjukkan siapa Isa Al-Masih yang di dalam Bible kau. Gereja siapa gereja Isa Al-Masih? Isa Al-Masih diambil dari bahasa apa? Silakan. Silakan, karena kata Isa itu bukan dari bahasa Yunani, menggunakan bahasa Aram yang rumpun semetik dengan apa? Dengan Ibrani, Arab, bukan Yunani. Maksud saya begini, Gimana? sedangkal itu sajakah argumennya sehingga kamu menuduh Kristen menyamakan Isa dengan Yesus? Itu maksud saya. Kalau Anda mengatakan sedangkal itu Kak, ya buktikan sama saya. Gereja Isa atau terjemahan dari selebar ini diambil dari bahasa apa kata Isa Al-Masih? Kalian menggunakan bahasa Yunani. Dari mana kata Yunani itu adalah Isa tetapi Yesus? Itu kan tadi yang kamu tunjukkan itu kan selebar itu tahun 2011 terjemahannya. Itu sangat baru itu bukankah sekali. kitab Anda? Bukankah kitab kamu? Iya, tetapi bukankah selebar itu kan terjemahan yang kamu tunjukkan itu? Anda mengaku selebar itu adalah kitab kamu, tetapi kamu tidak bisa membuktikan. Terjemahannya. Kenapa ada kan nama Isa di situ? Itu kan terjemahan yang 2011. Kenapa Sangat terjemahan baru 2011? sekali. Oke, terjemahan dari 2011 itu diterjemahkan dari bahasa apa sehingga menggunakan kata Isa? Maksud saya begini, kalau di Kristen kan begini, maksud saya jangan hanya pakai sedangkal. Jangan begini biar kita dapat poinnya, deh. Kitab kamu diterjemahkan dari bahasa apa? Bahasa Yunani. Nah, tunjukkan sama saya nama Isa Al-Masih itu, nama Isa itu dalam bahasa Yunani. Yesus. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa selebar menggunakan kata iso? Ya mungkin pada waktu itu. Jangan mungkin. Kenapa nggak menggunakan kata Yeshua HaMashiach? Atau menggunakan, jangan, kalau Yeshua HaMashiach itu bahasa Ibrani. Kitab kalian bahasa Yunani. Kenapa nggak menggunakan Yesus saja? Kenapa harus iso? Kamu tidak merujuk kepada terjemahan-terjemahan yang lebih tua dari itu. Tidak ada terjemahan lebih tua. Terjemahan lebih tua pun tidak pernah dikatakan di situ adalah Iso, tetapi tetap Yesus. Kenapa harus menggunakan kata Isa? Kenapa Al-Masih? Kenapa nggak Kristus? Iya, itu kan hanya terjemahan selebar, tetapi terjemahan yang lainnya kan tidak menggunakan Isa. Makanya saya bilang. Makanya saya tanya, kenapa selebar menerjemahkan menggunakan bahasa Aram? Namanya Isa. Kenapa kamu tidak memberi saya kesempatan untuk berbicara? Ya kamu harus tunjukkan pakai data. Saya tadi pakai data. Ketika saya berbicara, kamu langsung menyapa saya. Minta datanya di mana selebar menggunakan bahasa Yunani. Mana nama Isa menggunakan bahasa Yunani? Tunjukkan dong. Tunjukkan data pembantah kepada saya yang di mana selebar ternyata menggunakan bahasa Yunani tetapi dibuat namanya menjadi Isa bukan Yesus. Ya tunjukkan. Saya tadi pakai data loh. Kalau data begini Bu, kalau kekristenan itu kan eksis tuh di abad pertama. Saya nggak tanya eksis bro. Saya nggak tanya eksis dek. Yang saya tanya, yang saya minta data pembantah dari kamu bahwa selebar itu sudah salah menerjemahkan.
aturannya tetap Yesus atau Yesus Kristus. Aturannya tetap Yesus Kristus, bukan Isa Al-Masih. Isa itu bahasa Aram. Tunjukkan sama saya data pembantahnya. Kalau memang seleber ini salah menerjemahkan. Saya bilang bukan salah menerjemahkan, tetapi itu mungkin dugaan pada masa itu. Oke, di mana kalau tidak salah menerjemahkan? Kalau tidak salah menerjemahkan, Elai menerjemahkan seleber ini tahun 2011 dari bahasa apa sehingga menggunakan kata iso? Bukankah kitab kalian menggunakan bahasa Yunani? Begini, kalau begini maksud saya, Bu, tolong turunkan tensi Anda. Maksud saya begini. Saya tidak bertensi, Kekristenan ini. Dek, Anda jangan framing. Anda jangan framing. Saya seperti ini. Enggak, karena ketika saya menjawab kamu masih 2 detik saya berbicara, menjawabnya tanpa menggunakan dalil. Saya menjawab ini saya mau menyanggah kamu, tapi begitu saya minta penyanggahan kamu memakai data. Kalau kamu menyanggahnya dengan jadi begini, jadi begini, saya tidak perlu jadi begini. Saya tadi menunjukkan data di dalam Matius 1 nomor 1, seleber 2011, di situ menggunakan kata Isa Al-Masih. Bukan nama Yesus. Sementara Bible kalian diterjemahkan dari bahasa original. Bible yang jauh lebih tua dari itu menggunakan Yesus, bukan Isa sama sekali. Nah, kenapa seleber menggunakan kata Yesus, kata Isa? Oke, hanya dengan selebar menggunakan kata Isa, kamu langsung menuduh Kristen menggunakan istilah Isa yang hanya punya kamu. Kamu lupa, gereja-gereja yang dibangun sebagian ada namanya gereja Isa Al-Masih. Dari mana kata Isa Al-Masih yang dibangun orang itu menjadi gereja, dari mana? Begini Bu ya, kekristenan itu kan sudah eksis di abad pertama. Itu mengimani Yesus kan lahir di dalam palungan. Sedangkan sejak kapan Kristen eksis di abad pertama, Dek? Islamlah yang mencampuri kekristenan dengan saya bertanya, sejak kapan Kristen eksis di abad pertama? Tunjukkan di mana bahwa pada waktu Yesus dilahirkan, dia disunat, dipersembahkan di dalam gereja, Dek. Diserahkan di dalam gereja. Pada masa itu bangunan itu bukan disebut gereja, tetapi jadi bangunan itu disebut apa? Itu gereja itu kan dulu bukan berupa bangunan, tetapi berupa kata kepada jemaat. Nah, sekarang pertanyaan saya, apakah jemaat-jemaat Yesus disebut Kristen? Iya, di Antioquia pada masa itu. Begini, loh, Bu. Yesus hidup di Antioquia. Kita jangan melebar, Enggak, sebentar, Yesus hidup di Antioquia. Sejak kapan Yesus ada di Antioquia? Di mana Yesus ada di Antioquia? Kekristenan pertama sekali disebut. Saya bertanya tidak, deh. Pertanyaan saya, di mana Yesus ada di Antioquia? Saya tidak mengatakan demikian. Kamu yang menuduh-nuduh. Kamu mengatakan Kristen itu ada di Antioquia. Saya tanya, apakah Yesus pernah ke Antioquia? Kau bilang iya. Pada kapan Yesus pernah ke Antioquia? Sedang kali ini pengetahuan begini, Bu, ya. Saya kan bilang tadi. Loh, Dek. Kamu mengatakan sedang kali ini, tapi data pembantahnya nggak ada kamu tunjukkan. Di mana Yesus itu ada di Antioquia? Itu pertama. Kedua, sejak kapan murid-murid Yesus itu orang-orang Antioquia? Terus yang ketiga, saya minta data pembantahnya di mana bahwa nama Isa Al-Masih itu diterjemahkan dari bahasa Yunani. Kamu nggak bisa nunjukkan sama saya sedangkal itu kah? Bagaimana kamu menyebut saya ini sedangkal itu, sementara data-data nggak pernah kau tunjukkan? Adalah tentang Yesus dan Isa, oke? Ini tadi awalnya kita bicara tentang Yesus dan Isa. Saya tanya kamu, apakah Yesus dan Isa itu sama? Kamu bilang berbeda, oke, berbeda. Nah, kalau memang beda, dan kamu langsung menduduhkan bahwa kekristenanlah yang mencampuri kamu. Makanya sekarang buktikan sama saya. Buktikan sama saya, seleber 2011 itu diterjemahkan dari bahasa Yunani sehingga namanya menjadi Isa. Tunjukkan sama saya. Aduh, yang naik ini loh. Ini dulu salah di pizza. Begini, oke.
Kekristenan itu kan saya bilang sudah ada di abad pertama, mengenal dan Oke, mengetahui sejak mencatat kapan? Yesus Sekarang itu. saya tanya, Kristen ini muncul dari mana? Sebentar, kamu sebentar. Jangan terlalu panjang. Saya minta bernarasi data. dulu, Kristen ini sebentar. muncul dari mana? Kristen muncul dari mana? Jangan melebar, Bu. Jangan melebar, oke? Kamu Kekristenan mengatakan itu katanya Kristen muncul ada di sejak abad 1. pertama. Sementara saya minta data. Di Iya. mana buktinya Kristen ada sejak abad 1? Kau bilang jangan melebar, kau yang melebarkan. Sabar dulu, oke? Yang mengimani bahwa Yesus itu dilahir di dalam palungan di kota Bethlehem. Sedangkan agamamu di abad ke-7 mengatakan Yesus itu lahir di Isa itu lahir di Oke, Bethlehem. sekarang tunjukkan data sama saya yang secara letterleg di mana Yesus lahir di kandang domba. Silakan. Kau tidak punya hak untuk mencampuri itu. Kamu yang mencampuri kekristenan. Sekarang saya tanya, fakta secara tentang letterleg di manakah Yesus? Yesus dilahirkan sebenarnya? Di Bethlehem, jelas di kota Saya Bethlehem. tidak tanya kota, posisi tempatnya di mana? Di rumah sakit kah? Di Di rumah dalam penginapan kah? Di tempat palungan. diskotik? Nah, Di di dalam dalam palungan. Palungan ini di mana? Palungan ini di mana? Ya, di sebuah penginapan, tetapi penginapan itu kan pada masa itu kan Ada di sebuah penginapan, tapi di dalam Jadi penginapan. dia Tapi katanya tidak ada penginapan. Gimana ceritanya kalian ini? Makanya kamu dengar, kamu supaya pintar, kamu belajar mendengar apa yang menjadi narasi gimana? orang lain, Dikatakan oke? bahwa Yesus itu ada di dalam penginapan. Di mana? Ketika penginapan itu sudah penuh, pemilik penginapan merekomendasikan Yusuf berserta Maria untuk melahirkan di sebuah kandang yang pada masa itu adalah di dalam sebuah gua, bukan kandang seperti sekarang ini. Sebuah kandang di mana itu kan tertulis pada masa kandang di lalu. situ? Pada masa lalu Diberkati itu kau Bang kan Don Bosco. dikandung- Di mana di ada kandang itu sebuah dalam kandang? sebuah Di mana? gua yang di dalam Tunjukkan ada sama ruangan saya di mana dan tertulis gua, sebuah kandang. dan di dalam itu ada palungan di situ. Ya di mana tertulis sebuah kandang? Di mana di dalam Di kandang? abad ke-7 Nabi Nuh Demikian tadi kampus ini dimanapun tempatan terjadi. Dan itulah perilaku orang-orang kafir, ya. Sudah pun bodoh merasa pintar, ya. Sudah pun tidak tahu merasa lebih tahu, sudah pun tidak pandai merasa ahli, gitu ya. Mereka melampaui dari apa yang diketahui oleh orang-orang Yahudi, yang dimana kitabnya orang Yahudi mereka colong, seusai itu mereka maknai seenak perut dan jidat mereka sendiri, yang sesungguhnya orang-orang Yahudi pun tidak pernah mengimani bahwasanya manusia itu akan menjadi Tuhan, ataupun Tuhan akan menjadi manusia, itu pun tidak akan pernah mengimani. Yang dikata Mesias yang diyakini oleh orang-orang Yahudi, Mesias itu manusia, bukan Tuhan, ya. Masa ia manusia Tuhan akan menjadi manusia lalu dikata Mesias. Mesias itu apa, gitu loh. Mesias itu kan adalah seorang penolong, Mesias itu seorang penolong, gitu, bukan Tuhan penolong. Seorang penolong, seorang utusan. Masa iya jadi Tuhan mengutus Tuhan, kan tidak mungkin, ya. Nah, inilah menjadi sebuah kekonyolan dan kerancuan bagi kekristenan itu sendiri. Namun mereka tetap dungu, ya, tetap sombong dengan kedunguannya, tetap tidak mau menerima kebenaran, walaupun kebenaran itu sudah sampai ke telinganya dan matanya pun dapat nampak oleh matanya, itu ya. Nah, inilah Kristen. Mereka adalah orang-orang sombong, yang dimana kesombongan itu akan mereka bawa sampai mati, dan dimana neraka jahanam pun menanti. Baik kaum muslimin, mungkin aja itu saja yang dapat saya sampaikan, dan saya akhiri video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا هدي